Dan saya rasa gagal itu bukan satu hal yang perlu kita takuti dan Oke. nih kalau gagal, gimana nih kalau gagal? Oke, oke. Tapi kita punya experience loh Pak, punya pengalaman yang hari ini bisa kita ceritakan. Oke, classy people, kita kembali ke manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Di sesi pertama kita kenalan dengan Bang Yan ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih ngobrolnya nih. Seorang pebisnis, juga dosen dan juga pelaku olahraga. Oke, Bang Yan. Iya, Bang Is. Untuk di sesi kedua ini saya mau nanya nih. Ya. Bang Yan kan punya beberapa bisnis ya. Iya. Kemudian tadi Bang Yan sebutkan bahwa ketika sudah stabil Bang Yan akan menyusun visi dan misi gitu ya. Nah, dalam perjalanannya tentu biasanya kan tidak smooth gitu ya Bang. Iya, Yan? betul. Ya, ada saja ininya gitu. Nah, Bang Yan pernah nggak terdistraksi atau teralihkan, oh pengen gue pindah deh bisnis yang lain gitu, atau gimana gitu, atau mungkin gue kayaknya nggak cocok di sini nih, gue stop dulu yang ini, gue coba yang pernah nggak kayak gitu? Oh pernah. Pernah ya. Classy people ya. Jadi kalau kita melihat bisnis itu semuanya lancar pas kita ketemu orang ya. Oke. Apalagi orang cerita tuh yang indah-indahnya aja. Oke. Padahal yang gagalnya, yang sakit kepalanya, yang nggak bisa tidurnya juga ada. Kan? Oke. Ya. Yang pertama saya gagal waktu saya pertama jadi kontraktor. Oke. Saya bangun baru 3 bulan. Ternyata saya punya pondasi kena air besar, runtuh. Oke. Ya. Yang kepikiran sama saya apa Bang Isa? Mobil yang saya cari sejak saya kuliah waktu S2, Iya. itu BPKB-nya ditahan sama pemiliknya. Waduh ini habis saya ini, saya bilang. Tapi bapaknya bilang, kalau kamu yakin kerja, pasti kamu dapat duit. Dan satu hal yang saya tidak bisa lupa ya dari saya seorang owner dari project yang pernah saya kerjakan Pak. Iya. Mudah-mudahan Pak Sainernya dengar. Ya. Saya tidak makan hak kamu, kamu jangan ambil hak saya Yan. Oke. Wah, saya dengarnya itu sampai hari ini. Iya. Saya kalau ngajar ke mahasiswa saya bilang, jadi beliau mengatakan gini, Yan bisnis itu percaya aja, kamu pasti berhasil. Kamu jangan ambil hak saya nggak akan ambil hak kamu. Wis, ini sih bapak bener banget katanya kan. Jadi dia nggak pernah khawatir Pak. Dia nggak pernah khawatir dan dia percayakan sama saya. Nah kalau Bang Is mengatakan gagal, saya itu memang orangnya termasuk ambisius ya. Dan saya suka melihat hal yang baru. Oke. Pernah saya secara kebetulan, saya makan siang, lalu saya nonton di TV ada sayur organik. Nah saya ini orang sipil loh. Iya. Yang nggak tahu sama sekali tentang sayur organik. Saya temui itu kepala dinas Sumatera Barat, provinsi. Pak, saya dari Politeknik Negeri Padang. Saya mau tahu tentang sayur organik. Saya langsung direspon karena saya dosen. Iya. Tapi kalau saya bilang pengusaha mungkin ceritanya lain lagi kan. Nah lalu si Pak Joninya respon, dia bantu saya bukalah sayur organik di Tanah Datar. Oke. Di depan Dikasih Mariana itu. Oke. Saya kontrak 2 tahun, yang dimana saya no experience, tidak punya pengalaman. Dan masyarakat di Sumatera Barat waktu itu belum tahu tentang sayur organik, tentang sayur pacoy, kailan, baby buncis. Saya jual ke pasar Bang. Kok buncisnya kecil-kecil kan? Oke. Waduh ini orang nggak tahu ya. Saya titip ke toko saudara. Sore saya jemput. Itu saya sudah punya perusahaan kontraktor, sudah ada distribusi, duitnya besar kan Bang? Oke. Jutaan atau puluhan juta saya dapat. Duit sayur ini 30.000. Saya nagih di pondok belanja 40.000. Masuk kantong. Iya. Kepake. Iya. Ya. Lalu kerjaan saya tuh nyuci sayur. Ini kayak gini nggak cocok juga ini saya bilangin waktu saya dengan pendapatan saya. Nah, memang saya ada salahnya. Oke. Ya. Ambisius, emosional. Kalau kita nggak paham tentang bisnis itu, kita geluti. Ya. Dan kita tidak pelajari dalamnya, mungkin membuat kita tuh gagal. Oke. Dan saya rasa gagal itu bukan satu hal yang
perlu kita takuti dan Oke. nih kalau gagal gimana nih kalau gagal. Oke, oke. Tapi kita punya experience loh Pak, punya pengalaman yang hari ini bisa kita ceritakan. Mungkin Oke, begitu. jadi kalau saya tangkap dari penjelasan Bang Yan ya, jadi ketika Bang Yan terdistraksi ke bisnis sayur organik tadi itu, bagi Bang Yan itu menambah experience ya. Bayar uang sekolah. Terus yang bisnis kontraktornya terganggu nggak waktu itu? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, masih bisa bagi waktu ya? Masih bisa bagi waktu ya. Oke, belajar dari kejadian itu Bang. Ya. Menurut Bang Yan sebaiknya seperti apa sih? Jika kita sudah punya satu bisnis, apakah kita fokus ke bisnis itu terus? Atau kita boleh coba-coba yang lain? Atau gimana menurut Bang Yan? Menurut saya, kapan kita harus memulai satu bisnis yang baru? Kalau bisnis kita yang sudah kita jalani sudah established. Oh, I see. Sudah established dalam arti kata, kita sudah punya flow-nya. Oke. Kita sudah mengetahui flow-nya, oh seperti ini ya tahapannya, ini cocok dikerjakan sama tim A, tim B, tim C, baru bisa kita buka bisnis yang baru. Oke, oke. Artinya nggak ada salahnya kalau udah stabil, silahkan coba yang lain. Iya. Nggak apa-apa ya Bang ya. Apalagi tadi Bang Yan kan ngaku sebagai orang yang ambisius ya. Artinya bagi Bang Yan ambisius bukan hal yang negatif ya. Ya itu oke, saya juga setuju Bang. Memang kita perlu keinginan yang kuat ya. Betul. Sehingga itu menjadi energi bagi kita untuk mencapai sesuatu. Benar sekali Bang Isa. Oke, classy people ya. Kita mendapat insight nih dari Bang Yan ya. Jadi boleh-boleh saja ya kita mencoba bisnis lain ketika bisnis kita yang telah kita geluti itu stabil ya. Artinya itu tidak termasuk kategori terdistrak lah ya, atau teralihkan gitu ya. Tapi akan menjadi masalah ketika bisnis kita ini belum kuat pondasinya lalu kita sudah terdistrak ke bisnis lain. Tentu akhirnya jadi nggak fokus ya gitu Bang ya. Nah, oke. Oke Bang, nah jadi kalau dari penjelasan Bang Yan tadi perlu dong kita ambisius ya. Sehingga dengan ambisius ini menjadi energi bagi kita ya. Katakanlah kita membuka bisnis lain yang berbeda, sebenarnya kan kita memberi manfaat lagi Bang ya, Iya. ke lebih banyak orang gitu ya. Betul, betul. Nah sekarang nih bagaimana menurut Bang Yan gitu ya, kalau orang yang oke ngapain sih ambisius gitu, jadi hidupnya jadi susah, kita asik-asik aja lah, nyaman-nyaman aja. Setuju nggak Bang Yan kayak gitu? Buat kita bosan ya Pak? Bosan ya? Karena bisnis itu sudah jalan. Oke. Ya? Kalau cuma ngontrol itu nggak enak loh. Nggak enak ya? Kalau cuma ngontrol itu nggak enak. Iya, iya. Yang enaknya itu what's next. Oke. Yang enaknya itu what's next. Oke, misalnya di distribusi. Kalau kita mengatakan, ya toko ya Bang ya. Kita misalnya distributor keramik nih. Sales saya itu kalau dihadapin sama jualan keramik aja, merem juga dia jualan kok. Pak ini sampel. Udah dia pulang besok dia juga jualan. Toko akan telepon dia, ada nggak motif ini? Iya, iya, iya. Tapi kita masuk lagi. Loh kita ada loh, ini untuk penyambung beton lama dengan beton baru. Oke. Namanya ini. Oke. Oh iya baru ya? Ini baru kita loh pertama pasang di Padang. Nah, si sales kita kan belajar lagi nih. Iya. Dia belajar lagi kan. Ini ada produk baru, ini ada produk baru. Dan dengan sendirinya, mereka tuh ada antusiasnya juga Iya, iya. untuk mau belajar. Oke. Karena kalau enggak, pasti mereka punya effort itu. Mereka punya productivity akan turun. Ya saya setuju dengan Bang Yan. Artinya hidup ini sangat membosankan ya. Mono kata anak-anak Mono, sekarang betul. gitu ya. Kalau nggak ada improvement, Kalau nggak ada nggak ada improvement. perubahan ya. Saya pernah dengar ada cerita yang menarik nih mengenai ini Bang Yan. Mungkin ini udah cerita lama sih ya. Iya. Nelayan-nelayan Jepang Ah, yang memasukkan hiu-hiu kecil ke dalam ikan tangkapan mereka di laut. Pernah dengar cerita itu? betul Bang? betul ya. Iya, jadi sehingga ikan hiu yang kecil ini ngejar-ngejar ikan yang itu, yang hasil tangkapan itu. Iya. Jadi dia kan karena memang terus dipacu gitu ya, akhirnya ikannya masih segar sampai ke pantai lagi. Sampai ke pantai lagi. Sementara sebelumnya ketika belum ada hiu-hiu kecil tadi itu, ikan-ikan tuh banyak yang mati Bang. Gak ada tantangannya gitu ya. Jadi- nah, itu memang kesannya sadis ya. Betul. Tapi itu faktanya seperti itu. Memang harus kalau kita mau satu perusahaan yang bertumbuh, Ya. bukan hanya pimpinannya yang bertumbuh, Oke. tapi anggotanya pun harus ditantang untuk bertumbuh. Asis. Mm-mm. Oke, sepakat gitu Bang. Oke, classy people ya. Dari penjelasan Bang Yan tadi bahwa ambisius itu perlu ya, dan juga berada di zona nyaman itu boring, membosankan gitu ya. Betul. Saya mau nanya nih sama Bang Yan gitu. Mm-mm. Pernah nggak ngerasa dalam bisnis itu
membosankan tadi, lalu kemudian Bang Yan keluar dari zona nyaman. Kapan itu? Bisa cerita nggak? Nah, kalau saya mengatakan zona nyaman ini adalah sesuatu hal yang kita melakukan daily activity yang secara tanpa sadar pun itu dia sudah jalan. Oke. Nah, seperti misalnya Bang Is ya, Ya, tinggal di daerah Danau Teduh saya. Danau Teduh. Ya. Yang Bang Is lakukan selama ini jalan kalau mau ke pondok, Oke. udah pokoknya lewatnya dari situ Marapalam, Sawahan, dan udah sampai ke pondok. Iya, iya, iya. Nah, semua lubangnya udah tahu tuh. Iya, Semua iya. lubang jalannya udah tahu, tikungannya udah tahu. Tapi kan bosan kan? Betul, betul. Tapi begitu, saya mau belok lah, mungkin agak jauh sedikit. Saya mau lewat Gadut dulu, gimana muter-muter. Nah, sama dengan seperti itu. Kadang-kadang kita memang melakukan sesuatu kekonyolan untuk keluar dari zona nyaman ini. Kita melakukan kekonyolan. Tapi itu tidak salah. Oke. Kalau saya mengatakan itu tidak salah. Kenapa? Kekonyolan itu bagian dari satu pengalaman. Contohnya apa Bang yang pernah Bang rasakan? Contohnya kalau saya mengatakan begini. Saya itu nggak tahu sama sekali tentang sekolah anak-anak. Oke. Bang Is tahu kenapa saya buka sekolah anak-anak ini? Nah, pengen tahu saya nih. Bisa dijelasin sama Classy People sekalian. Karena saya jodohin teman saya. Oh, gimana ceritanya? Oke. Menarik nih, silakan. Jadi saya jodohin teman saya. Kebetulan memang mereka orang tua tunggal, dua-dua. Dan saya kenalin, Mayan kan anaknya masih kecil nih. Udah di Padang nih kurang sekolah anak-anak. Nah, coba buka lah katanya. Oh, gimana cara bukanya? Saya nggak ngerti itu toddler, apa nursery, apa kindergarten, apa. Akhirnya udah, saya mau beli franchise. Ternyata kata teman saya, buka aja sendiri katanya kan. Nanti saya ajarin. Nah, kita belajar. Nah, otomatis kita udah dari sesuatu hal yang siang hari saya udah nggak ada kegiatan lagi nih, paling nongkrong atau ngajar, udah biasa aja. Saya belajar lagi. Nah, saya sibuk lagi. Malam-malamnya kepikiran gue nih kayak kurang kerjaan ya gitu lah. Ngapain juga buka ini? Nyesel, pasti ada nyesel. Tapi gimana? Kaki kita udah masuk dua-duanya. Modal kita udah tanam, kita udah sewa tempat dan sebagainya. Akhirnya kita ceburin itu semua dan menarik. Dan puji Tuhan dalam 2 tahun ini bisnisnya jalan. Nah, itulah yang kita katakan. Zona nyaman itu kadang-kadang kita melakukan satu bisnis yang kita tidak duga. Hanya karena kekonyolan kita. Seperti contohnya kita melihat Gojek ya. Kan kurang kerjaan ya. Ngapa aja sopir Gojek itu diorganize. Tapi kan mereka memberikan satu nilai tambah. Sehingga membuat orang itu memiliki value. Mungkin seperti itu Bang Is. Tapi ada satu hal yang saya garis bawahi Bang. Memang di awalnya Bang Yan bilang kekonyolan. Tapi kalau dari penjelasan Bang Yan itu ketika Bang Yan masuk kepada suatu bisnis atau apapun itu, Bang Yan itu total. Oh ya. That's the point gitu Bang. Jadi bukan berarti kebetulan lalu kemudian berikutnya asal-asal enggak gitu. Jadi enggak bisa. Saya pikir itu kuncinya Bang ya. Jadi, kalau kita sudah memutuskan, ya itu kita fokus. Sampai kita bangun. Itu betul. Bahkan tidak perlu ada kotak-kotak ya. Misalkan gue sarjana sipil nih, lalu kemudian gue disuruh ngajar terkait dengan pendidikan. It's okay, nggak ada masalah ya. Artinya hilangkan batasan-batasan yang nggak ada itu sebenarnya gitu. Iya, jangan kita terkotak karena latar belakang pendidikan kita. Itu kita merugi kalau. Oke, menarik sekali Classy People ya. Masih akan ada lagi yang kita gali nih dari seorang Bang Yan ya, seorang pelaku bisnis, dosen juga, pencinta olahraga dan pelaku olahraga juga ya. Kita akan bahas nanti di sesi ketiga. Saya tetap ingatkan kepada seluruh Classy People yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar video-video terbaru kita update di Classy People sekalian. Oke, ikuti terus Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple. Beberapa hal yang perlu kita miliki sebagai seorang entrepreneur ya. Yang jelas sekali tadi bahwa tidak ada pebisnis yang tidak pernah gagal ya. Jadi ibarat seperti fenomena gunung es, lalu kemudian totalitas, kemudian satu hal lagi